Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kalian sedang dealing. Ya, diambil pesan yang menurut kamu sesuai, diabaikan bila kamu merasa tidak sesuai. Ya, bagi kamu yang baru pertama kali hadir di sini, di channel ini, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya, untuk Gemini. Oke. Gemini ada Two of Wands, the Chariot, Six of Swords, Ten of Cups, dan High Priestess. Ya, ini berantakan sekali ya. Oke. Untuk the bottom of the deck-nya ada the Sun. Wow. Ya, ada the Sun ya. Kalau ada the Sun ini bagus sih. Ada marriage, ada pernikahan, ada kesuksesan. Sepertinya apa yang akan kamu kerjakan di karir, project, ataupun seperti dunia tulis menulis. Ada sepertinya beberapa di antara kalian ini yang terlibat dengan dunia jurnalistik, menulis ya. Sepertinya akan menuai keberhasilan, kamu akan sukses di situ ya, karena adanya di sini the bottom of the deck, kamu ada the Sun ya. Untuk Two of Wands-nya sepertinya dihadapkan pada dua pilihan ya. Untuk karir ya, dihadapkan pada dua pilihan. Kamu sepertinya ada dua pekerjaan nih ya, beberapa di antara kamu, dua bidang. Yang sana harus ditanggung jawabi, yang sini harus ditanggung jawabi ya. Cuman kamu ada juga satu pilihan yang lebih fokus, cuman kan nggak bisa lepas juga dari tanggung jawab yang satu lagi karena kamu sudah mengejalaninya gitu ya. Mau nggak mau memang sih beberapa di antara kamu ada yang lebih jadi bimbang, jadi bingung ngerjain yang mana gitu, karena ada dua kondisi, apalagi kalau waktunya lagi mepet gitu ya kan. Jadi gimana menyelesaikannya gitu. Jadi kamu lebih fokus terhadap apa yang satu lagi gitu. Saya nggak tahu apa yang satu lagi ini karena ini general, tapi intinya kamu ngerasa frustasi juga di sini saya lihat ya, karena ada satu lagi ini yang tidak kamu rampungkan ya. Ada Six of Swords. Kamu ingin moving on. Ada beberapa di antara kamu ini yang ingin melakukan suatu perjalanan. Ini bisa jadi ini sepertinya ingin pindah karir ya, pengen berganti karir tapi masih terikat dengan yang lama. Sepertinya udah suka ini karirnya, ini adalah passion saya, tapi nggak, masih terikat dengan yang lama ya, masih ada tanggung jawab di sana yang kamu harus selesaikan atau penuhi ya. Ini yang membuat kamu ngerasa frustasi, ngerasa nggak ada jalan keluar. Dan ya, ini berupa perjalanan. Ada beberapa di antara kalian pengen pindah keluar kota, pengen ini cepat mengeksekusi apa yang kamu inginkan, passion kamu tadi ya. Untuk Ten of Cups ya, ada kebahagiaan ya yang kamu peroleh ya. Kebahagiaan ini kamu peroleh atas dasar dari pengetahuan yang kamu miliki, atas dasar dari ilmu atau wawasan pengetahuan yang kamu miliki. Ini mendukung keberhasilan kamu nanti di karir atau bidang yang sedang kamu geluti. Walaupun ada di sini pikiran-pikiran negatif ya terhadap apa yang sedang kamu geluti, ada perasaan-perasaan aduh saya mampu nggak ini, ada rasa frustasi, rasa kekhawatiran yang luar biasa bakalan berhasil apa enggak. Tapi kalau saya ngelihat di sini ada keberhasilan ya. Dan ada Page of Swords ya, kamu selalu ini belajar ya kan. Iya, ngelihat orang juga kayak gitu ya kan, mempelajari orang, berteman dengan orang baru misalnya kan, pelajari nih sifatnya gimana gitu, dari perilaku dia yang baik yang buruk gimana gitu ya. Kalau saya kayak gitu contohnya. Contohnya kalau saya berteman sama seseorang itu saya lihat dulu karakternya, kalau cocok ya temenin, kalau nggak cocok ya ngapain dipaksain semacam gitu. Nah begitu juga untuk kamu nih, saya yang lihat di sini ya.
Untuk karir juga seperti itu. Sepertinya kamu mempelajari lebih jauh lagi ya untuk karir, di mana kamu dihadapkan pada 2 proyek tanggung jawab yang kamu harus pikul atau selesaikan. Sepertinya kamu akan terbuka ini pikirannya. Pencarian kamu itu akan menemukan hasil ya, menemukan jalan keluar. Ya, ada Three of Pentacles. Ya, untuk Three of Pentacles. Ini sepertinya kayak sistem kebut semalam ya kan. Jadi kerjaannya itu harus cepat selesai. Kadang kan sistem kebut semalam itu seperti the power of the mepet gitu. The power of the mepet, ketika udah mendesak ya kan. Ya, akhirnya malah kamu temukan juga gitu. Ya kadang kan kalau kita ulur-ulur waktu ya kan, makin dulu ulur, sebenarnya udah dikasih jangka waktu banyak gitu, tapi banyak pun jangka waktunya tetap nggak dikerjain gitu. Ada misalnya jangka waktunya untuk menyelesaikan suatu proyek itu dalam 3 bulan, misalnya menyelesaikan suatu makalah atau jurnal. Nah, selama sebulan itu ya berleha-leha, bahkan sampai 2 bulan, udah tunggu sebulan lagi baru dikerjain. Tinggal sebulan lagi baru dikerjain, mepet kan ya gitu ya kan. Tapi di sini saya ngelihat ada kekuatan pada diri kamu sendiri ya. Ada berupa juga dukungan ini dari orang-orang terdekat kamu seperti keluarga, dukungan mental, semacam perhatian, semangat ya. Dan ini yang mendorong kamu untuk lebih wise di dalam berpikir, dalam mempertimbangkan bidang atau project atau hubungan asmara nih yang sedang kamu dealing ya. Untuk Three of Pentacles-nya ya ada bentuk kerjasama di sini. Sepertinya project atau pekerjaan kamu di sini melibatkan kerjasama ya. Dan ya kalaupun ada beberapa di antara kamu yang kerja mandiri sendiri sini, sepertinya ini adalah saatnya bagi kamu untuk melibatkan orang lain. Dengan kerjasama ini nih akan membangun power, membangun kekuatan bersama lebih kuat lagi ya kan, seperti membangun suatu bisnis. Kalau misalnya ada kerjasama di sana, patungan, nah modalnya kan semakin banyak, jadi akan lebih banyak lagi kan barang-barang yang akan dijual, dan orang-orang pun akan lebih tertarik untuk datang ke toko kita. Misalnya kalau buka toko ke toko kita, kalau barangnya penuh, kalau jarang-jarang kan orang juga nggak gitu tertarik ya. Iya, ada Knight of Pentacles. Iya, ada di sini semangat juang yang sangat luar biasa. Pengen cepat mengeksekusi segala sesuatunya, rampungkan selasu gitu ya kan. Ini ada The Chariot nih, energinya Cancer di sini ya. Ya begitu sangat goal oriented ini, sama seperti minggu lalu, goal oriented. Di minggu lalu sepertinya readingan kamu, kartu kamu mengingatkan kamu untuk stay fokus ya pada tujuan kamu. Dan di sini saya lihat bahwa kamu ini goal oriented, berorientasi pada pencapaian, pada tujuan. Oke, ada Knight of Pentacles. Iya. Ini nih ada juga ini energi memproteksi diri sendiri ya dari kesalahan-kesalahan, kemungkinan kesalahan-kesalahan yang akan berakibat kalau misalnya saya melakukan ini terlalu terburu-buru nih, waktunya mepet nih, terus saya dihadapkan pada 2 pilihan. Pada satu sisi saya juga khawatir, saya juga takut kalau misalnya saya ini nggak akan maju-maju, nggak akan sukses. Jadi kalau saya ngelihat di sini ya, untuk Knight of Pentacles-nya sendiri ini adalah energi yang sangat memproteksi, yang akan ngebantu kamu untuk senantiasa ngeproteksi kamu supaya kamu nggak terjatuh. Tapi ini lebih ke arah financial ya seperti bisnis tadi, membangun bisnis. Bagaimana caranya supaya kamu ya, walaupun kamu patungan seperti ini ya, kalau misalnya ada pun dampak di sana nanti, apakah kemungkinan tidak maju bisnis ini ya, kamu memiliki proteksi di sini, memiliki pikiran ya, memiliki ide lagi bagaimana supaya dampak negatif yang akan timbul di sini tidak akan membuat kamu jatuh secara financial
Ya, ada juga beberapa di antara kalian ini sepertinya sudah punya usaha dan cara yang kamu gunakan untuk memproteksi usaha kamu ini adalah dengan menghadirkan stakeholders seperti orang penanam saham yang menanamkan modalnya di bisnis kamu, dan ya ini akan membantu bisnis kamu akan berkembang lebih cepat lagi ya. Ya, ada Six of Wands, ada moving, ada transisi nih, naik tanjak ya. Ya, naik tanjak ke arah kesuksesan. Wow, luar biasa ini. Ini sepertinya kartu kecil nggak perlu dikeluarin juga, udah gampang nih untuk ngebaca kartunya Gemini. Ya, kalau kartu yang begini-begini gampang banget nih untuk dibaca ya. Tapi kartu yang galau-galau ria atau yang rumit itu susah banget gitu. Saya senang sekali kalau udah baca kayak gini kartunya. Oke, untuk Gemini ya, untuk Two of Wands, untuk Two of Wands untuk Gemini dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September. Iya, ada the wheel di sini ya. Iya, keberuntungan itu ada, dan itu tergantung sama kamu juga sih. Kalau kamu terus ragu-ragu dan malah keraguan kamu atau rasa pesimis, pikiran negatif kamu ini membuat kamu jadi diam diri, nggak langsung bertindak, nggak langsung berdiri gitu ya, ya kan nggak akan jalan-jalan kan gitu. Jadi ya memang kamu harus melepaskan pikiran negatif di sini. Yang Five of Pentacles-nya rasa pesimis atau rasa frustasi, rasa ketakutan bahwa proyek atau pekerjaan karir kamu, bisnis kamu nggak akan berhasil, semacam itu. Ya, ada selalu jalan keluar ya, dan ya ada the wheel, ada juga pertolongan dari orang. Pertolongan ini berupa ya jalan keluar semacam stakeholder atau penanam saham atau orang yang akan menanamkan modalnya, meminjamkan kamu berupa uang yang mungkin dia meminta bunga, tapi itu merupakan salah satu jalan keluar ya kan. Oke, untuk the Chariot-nya ada Eight of Pentacles ya. Untuk Eight Pentacles sepertinya kamu banyak di sini bekerja keras ya. Ini banyak menuntut skill, menuntut belajar, banyak juga ini menghabiskan waktu sepanjang malam bekerja ini. Ya perlu sepertinya ini kamu untuk memperhatikan kesehatan. Ya, perlu juga memperhatikan kesehatan ya untuk Gemini. Jangan terlalu fokus atau goal oriented juga, karir goal oriented juga bolehlah difokuskan, untuk sukses oriented juga ya kan, tapi tetap harus di balance, diseimbangkan dengan kesehatan. Kalau misalnya kamu nggak sehat, gimana bisa menyelesaikan pekerjaan ya, gimana mau bisa berhasil atau ngejalanin bisnis kalau misalnya kamu sakit kan gitu ya. Ada Three of Swords untuk Ten of Cups-nya ya. Di satu sisi saya ngelihat ada sepertinya perasaan sedih ya, ada saat perasaan sedih, ada juga perasaan bahagia, perasaan terharu atas dukungan dari orang-orang terdekat kamu seperti keluarga untuk karir atau bidang yang sedang kamu geluti ini. Ya, untuk the Fool-nya untuk the High Priestess ya, ada the Fool ya, ada juga di sini keberanian yang kamu miliki. Ya, ada beberapa di antara kamu memperoleh keberanian ini karena pengetahuan atau informasi atau informasi atau pengalaman yang kamu dapatkan dari orang lain ini menginspirasi kamu untuk berani, untuk lebih siap menghadapi tantangan. Bahkan tantangan di depan ini belum tahu apakah akan membawa dampak positif atau dampak negatif di karir, asmara ataupun kesehatan kamu ya. Oke, ada King of Cups untuk Page of Swords-nya. Ya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces di sini ya. Saya ngelihat di sini ini sepertinya adalah sosok yang dealing sama kamu. Ini adalah orang yang berpengaruh terhadap pengetahuan kamu, yang memiliki pengaruh terhadap pengetahuan kamu. Bisa jadi ini adalah orang dekat kamu
yang memberikan inspirasi atau memberikan masukan-masukan terhadap kamu ya mengenai pengalaman-pengalamannya. Dari dia kamu banyak belajar untuk berpikir lebih realistis, untuk melihat strategi-strategi baik di dalam menjalankan bisnis. Contohnya ya, kalau menjalankan bisnis kan kita kan harus tahu dulu apa kira-kira nanti kerugian yang dihasilkan, apa nanti kira-kira keuntungan dari sana. Jadi ibarat ada kesiapan di sana, kesiapan mental untuk segala dampaknya. Ya, kamu banyak belajar dari energi King of Cups di sini. Oke, untuk Three of Pentacles-nya ada Five of Pentacles. Ya, muncul ya di sini. Ada rasa kekhawatiran, rasa pesimis, rasa frustasi di dalam hubungan kerjasama juga untuk beberapa dari kamu. Ya, sepertinya ada juga ini beberapa di antara kamu untuk urusan kerjasama, bisnis ataupun di kantor atau ya di mana kamu kerja, melibatkan rasa pesimis. Bisa jadi kamu kecewa, dikecewakan. Ini melibatkan uang ini ya. Ya. Dan kamu jadi berpikir ulang. Ini berpikir ulang saya ini general ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa di antara kamu seperti hubungan bisnis bersama dengan teman nih ya, atau dengan orang lain ya, ada kekecewaan di sana dan sepertinya kamu berpikir bahwa kerjasama dengan si dia malah bukannya untung, lebih baik kerja sendiri. Sepertinya ada kerugian di sana. Itu yang membuat kamu menjadi bimbang antara meneruskan hubungan kerjasama ini dengan si dia ini nih atau berjalan sendiri. Ya, ada the World. Ya, untuk the World, Knight of Pentacles. Untuk Knight of Pentacles ada rezeki, ada hoki di sini ya. Saya ngelihatnya di sini, kalau misalnya kamu ngeninggalin partner bisnis kamu di sini nih, sepertinya bisa mampu nih kamu berdiri sendiri di sini. Ya, karena ada di sini Page of Swords. Kamu akan menemukan solusinya. Jelas nih, ya di mata kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya di sini awalnya memang kamu bimbang, dan untuk Six of Wands-nya ada Four of Pentacles. Ya, kamu berhasil di sana walaupun untuk masalah keuangan ya. Ada beberapa di antara kalian ya bisa jadi akan tadinya bekerja sama, tapi karena ada kesana masalah, kekecewaan, jadi kamu ingin berdiri sendiri. Ada kekhawatiran sendiri antara berdiri sendiri atau tetap bersama. Kamu khawatir kalau misalnya kamu berdiri sendiri ada masalah di keuangan, gak cukup nanti, atau malah mengakibatkan kemunduran lagi di dalam bisnis ini. Nah, ini adalah tantangan untuk kamu ya. Tapi untuk Six of Wands-nya sendiri, saya ngelihat di sini bahwa ada keberhasilan di sini. Jadi seberat apapun tantangan di sini, ada keberhasilan. Ya. Tetapi di dalam keberhasilan ini juga di satu sisi kamu masih tetap butuh ya orang-orang yang mendukung kamu. Kamu masih butuh orang-orang yang memiliki satu visi dengan kamu. Ya mungkin ada beberapa orang lain ya yang merugikan kamu, yaitu perlu ditinggalkan. Tetapi orang-orang yang udah kamu pelajari karakter atau personality-nya, dari track record-nya ini memang tidak merugikan kamu. Ya, tetaplah bekerja sama dengan orang-orang ini karena ini akan membantu kamu untuk mendapatkan kesuksesan di sini ya. Jadi untuk Gemini ini sepertinya lebih waspada terhadap orang-orang yang mengambil keuntungan dari kamu di minggu ini ya. Waspada terhadap orang yang akan membuat kamu kecewa ya. Kamu nggak mau hal itu terulang lagi, kedua kali lagi di karir kamu. Untuk asmara juga seperti itu ya. Jadi sepertinya ada kekecewaan dengan seseorang ya, dan
kamu dihadapkan pada dua pilihan, cuman ini masih ada keterikatan dengan si A misalnya, ya udah ketemu sama si B gitu, udah perhatiannya sama si B, cuman masih ada keterikatan sama si A gitu ya, ada urusan yang belum selesai mungkin dengan si A, makanya kamu belum bisa memastikan bahkan bakalan kamu akan menjalani hubungan ini ke si B atau enggak, cuman ada jalan keluar. Sebenarnya kamu bisa ya kan jalan sama si B ya. Yang kedua tadi si B ya saya bingung jadinya, yang pertama si A, yang kedua si B ya, yang kamu udah pengen ninggalin si A tapi ada si B. Aduh, saya jadi bingung nih gimana sih saya ini. Aduh, saya minta maaf untuk ini ya tiba-tiba saya blank gitu, entah kenapa. Oke. Kamu untuk hubungan asmara, saya ralat lagi untuk hubungan asmara sama si A, kamu udah mengalami kekecewaan dan dipertemukan dengan si B. Ini orang baru nih ya, jadi pengen ngejalani sama si B, cuma masih sepertinya ada urusan-urusan atau energi yang mengikat kamu dengan si A ya. Jadi sebenarnya untuk perjalanan asmara kamu di sini akan ada kebahagiaan jika kamu memulainya dengan seseorang yang baru ya. Cukup hanya berani untuk membuka tantangan baru. Nah, jadi ketika kamu membuka lembaran baru nih dengan seseorang yang baru, itu adalah tantangan baru ya kan. Jadi akan belajar lagi satu sama lain, mempelajari personality, karakter satu sama lain, semacam itu. Dan ya saya ngelihat di sini bahwa segala sesuatunya berjalan dengan mulus. Ya ada bentuk kerjasama di sini antara kamu dan pasangan kamu. Ya walaupun pengalaman-pengalaman di sini belum seutuhnya bisa lepas di minggu ini, pengalaman-pengalaman sebelumnya, kekecewaan yang kamu alami dapatkan dari pasangan kamu ya sebelumnya ya. Tetapi untuk seseorang yang baru ini sepertinya adalah sosok yang akan ngebantu kamu juga untuk keluar dari kekhawatiran, dari rasa frustasi, dari energi yang membelenggu kamu dari pasangan sebelumnya. Akan ada kebahagiaan, akan ada pernikahan di sini untuk beberapa dari kamu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang akan mempunyai rencana untuk menikah dengan sosok yang belum terlalu lama nih kenalnya gitu. Cuman sepertinya nih orang lama ini orang baru ini belum menunjukkan cinta yang mature, tetapi sudah menunjukkan ketertarikan ya, ada menunjukkan ketertarikan. Dan untuk ke tahap selanjutnya ya, saya ngelihat bahwa hubungan ini akan semakin klop. Cuman saya ngelihatnya di sini ya, untuk Gemini sendiri, beberapa di antara kamu belum fokus terhadap asmara ya. Untuk kamu yang masih lajang, fokusnya ini masih ke karir, keberhasilan, tepatnya bisnis ya, atau project yang sedang kamu dealing ya. Oke, untuk Gemini, karir, asmara, kesehatan, spiritual guidance dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Gemini please. Oke, ada release jealousy, ada God is your source, dan conscious consumer ya. Untuk release jealousy is an affirmation that you don't have something, and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's success inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Iya, kamu ingin berhasil di sini ya. Kalau kamu ingin berhasil, afirmasikan diri kamu, afirmasikan diri kamu lewat pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses. Jadi mereka itu akan menginspirasi kamu, mempengaruhi alam bawah sadar kamu, dan juga spiritual kamu supaya lebih bersemangat terus. Jadi
ini akan membantu kamu juga melepaskan diri kamu dari rasa frustasi, rasa kesepian, ngerasa sedih gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ngerasa kesepian nih, butuh seseorang yang mendampingi kamu gitu ya kan, di dalam menjalani hidup ini. Ya, hilangkan rasa frustasi itu dulu ya kan. Fokus dulu terhadap hal-hal positif di dalam diri kamu. Misalnya mencintai diri sendiri itu bagus loh gitu. Ketika kita sudah merasakan cinta terhadap diri kita sendiri, kita itu udah full of love, dan ketika kita sudah ready, itulah saatnya kita bisa mampu untuk menebarkan cinta yang kita miliki itu terhadap seseorang. Ya, ada God is your source, everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. In God there is no lack or limitation, rather there is plenty of abundance for all to share. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya kan? Bagi Allah semuanya mungkin. Serahkan dirimu terhadap Tuhan dan semesta ya, untuk ide atau kreativitas atau segala solusi atau jalan keluar yang sedang kamu cari untuk menempuh atau mencapai kesuksesan itu, kamu serahkan terhadap Tuhan. Percaya, berdoa, kamu biarlah Tuhan yang menuntun kamu ya, membukakan pikiran kamu ya, untuk membukakan pikiran kamu terhadap talenta-talenta atau ide-ide kreatif kamu yang luar biasa itu, yang bisa akan kamu bagikan terhadap orang-orang di sekitar kamu. Jadi ketika kamu berhasil, jangan lupa untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Jangan lupa bahwa berbagi itu tidak salah. Jangan khawatir untuk berbagi. Saya udah kasih sama dia nih, nanti dia nggak ada bantu saya. Jangan berpikir hal yang seperti itu. Berpikirlah yang positif ya. Jadi kalaupun misalnya kamu nggak memperoleh ibaratnya balasan dari orang yang udah kamu bantu, ya ingatlah bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan sumber-sumber rezeki dari bidang-bidang lain atau dari orang lain. Oke. Conscious consumer. You have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You live simply and you purchase only that which you need. Ya, kamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ini nih King of Cups ya. Ya, beberapa di antara kamu banyak ini belajar dari pengalaman-pengalaman kekecewaan sebelumnya, dan ya kamu sekarang menjadi sosok yang tough dan mampu, ya artinya kamu berarti mampu ya kan melewati hal-hal yang membuat kamu frustasi sebelumnya. Artinya kamu bertumbuh menjadi dewasa dan ya kamu mampu menyelamatkan diri kamu sendiri, menghealing energi kamu. Ya, kamu memiliki itu, kamu memiliki kekuatan untuk itu. And help the world with your decision to buy any products and services. Ya, dan ketika kamu sudah mampu ini sembuh, kamu ingin bangkit sukses, dan jangan lupa untuk membagikan pengalaman-pengalaman kamu ini dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, and jangan juga lupa untuk tetap menjadi sosok yang friendly terhadap orang-orang di sekitar kamu, secara etika juga ya, dalam berbicara juga itu penting. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic good. Sepertinya kamu perlu di sini untuk menjadi konsumer yang sadar akan kesehatan. Ya, kamu perlu berinvestasi yang baik untuk kesehatan kamu. Ya, ada fair trade and organic goods. Ya, perlu sepertinya di sini makan makanan organik. Makanan organik itu sehat ya kan. Itu membantu kita untuk fit, untuk terbebas dari bahan-bahan kimia. Ya, hiduplah simple. Belilah
barang-barang yang menurut kamu perlu untuk dipakai, yang penting ya. Untuk hal-hal yang tidak penting ya nggak usah gitu. Nah, untuk menghindarkan kamu dari kekhawatiran masalah finansial ya, untuk beberapa dari kamu saya juga ngelihat di sini sepertinya ada masalah keuangan gitu ya. Jadi ada baiknya sepertinya menghindarkan pola konsumtif membeli barang-barang yang tidak terlalu penting ya. Fokus terhadap hal-hal yang penting dan orientasi utama kamu yaitu untuk sukses ya, untuk menikah, untuk memperoleh kebahagiaan. Demikian untuk Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jika iya, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa nggak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Gemini, sampai jumpa.